Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5, kembali lagi bersama Pak Yuda. Pada pertemuan hari ini, kita akan belajar bersama untuk melanjutkan kegiatan pembelajaran yang telah kita laksanakan sebelumnya. Seperti biasanya, sebelum kegiatan pembelajaran dimulai, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bapak pimpin, berdoa mulai. Berdoa selesai. Anak-anak, kegiatan pembelajaran kita hari ini yaitu tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan, pembelajaran ketiga. Anak-anak, masih ingatkah kalian pada materi pembelajaran kita sebelumnya? Ayo kita ingat kembali. Pada kegiatan pembelajaran sebelumnya, kita telah mempelajari tentang gambar cerita, langkah-langkah membuat gambar cerita, mengembangkan ide pokok menjadi paragraf, dan mengetahui organ gerak hewan dan fungsinya. Pada kegiatan pembelajaran sebelumnya, kita banyak menggali informasi tentang hewan, terutama mengenai organ gerak dan fungsinya. Apabila kita simpulkan, masing-masing hewan memiliki organ gerak dan fungsinya masing-masing. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan menggali informasi lebih dalam lagi tentang manfaat hewan-hewan untuk manusia, dan kita kaitkan dengan perilaku manusia yang mengamalkan sila-sila Pancasila. Bapak harapkan pada kegiatan pembelajaran kali ini kalian dapat mengikuti kegiatan pembelajaran dengan baik dan sungguh-sungguh, supaya kalian dapat menggali wawasan dengan baik. Anak-anak, pada kegiatan pembelajaran hari ini, tujuan pembelajaran yang diharapkan yaitu melalui kegiatan mengamati peta Indonesia, kalian dapat mengidentifikasi letak astronomis dan geografis Indonesia dengan tepat. Melalui kegiatan penugasan, kalian dapat membuat peta sederhana dengan penuh tanggung jawab. Melalui kegiatan penugasan, kalian dapat menemukan ide pokok dan kalimat pengembang pada masing-masing paragraf dalam teks tulis dengan tepat. Melalui kegiatan penugasan, kalian dapat membuat paragraf berdasarkan ide pokok dengan percaya diri. Melalui kegiatan pengamatan, kalian dapat mengidentifikasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dengan benar. Melalui kegiatan penugasan, kalian dapat membuat daftar sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila dengan teliti. Anak-anak, kemarin Edo bermain ke kandang kelinci Pak Rudi. Ketika di kandang kelinci, Edo merasa senang dan kagum melihat hewan kelinci yang lucu dan lincah. Setelah selesai bermain dengan hewan-hewan kelinci, Pak Rudi mengajak Edo mengumpulkan air seni kelinci. Air seni kelinci tersebut oleh Pak Rudi disalurkan melalui saluran-saluran air dan dikumpulkan ke dalam satu wadah penampungan. Sekarang kita perhatikan percakapan tentang Pak Rudi dan Edo dalam mengumpulkan air seni kelinci berikut. Ih, bau sekali Pak, kata Edo. Benar Edo, meskipun bau, tetapi air seni kelinci ini sangat baik digunakan sebagai bahan pupuk cair organik untuk tanaman. Sayuran akan tumbuh dengan subur, tanaman buah akan cepat berbuah, dan tanaman bunga akan cepat berbunga, jawab Pak Rudi. Tiba-tiba Pak Eko datang ke kandang kelinci. Pak Eko meminta air seni kelinci milik Pak Rudi untuk memupuk sayuran di belakang rumahnya. Dengan ikhlas, Pak Rudi pun memberikan sebagian air seni kelinci tersebut kepada Pak Eko. Pak, kenapa air seni kelinci itu diberikan kepada Pak Eko?
Kan sayang Pak, tanya Edo penasaran. Iya, tidak apa-apa Edo. Kita harus saling membantu. Jika ada orang lain yang membutuhkan bantuan, kita harus secara ikhlas dan sukarela memberikan bantuan. Karena kita makhluk sosial. Artinya tidak dapat hidup sendiri dan membutuhkan bantuan orang lain. Jawab Pak Rudi. Dan ingat, saling membantu dan tolong-menolong adalah bentuk dari pengamalan sila Pancasila juga loh, tambah Pak Rudi. Benar sekali Pak, jika tidak salah, sila kemanusiaan yang adil dan beradab, kata Edo. Nah anak-anak, dari percakapan antara Pak Rudi dan Edo di atas, dapat kita simpulkan bahwa sebagai makhluk sosial, kita tidak boleh memiliki sifat individualis, tidak boleh egois, tidak boleh pelit terhadap orang lain. Karena kita sebagai makhluk sosial, kita tidak dapat hidup sendiri. Kita pasti membutuhkan bantuan orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, baik kita sadari atau tidak, kalian pasti membutuhkan bantuan orang lain. Tidak mungkin kalian mampu mencukupi segala kebutuhan hidup kalian tanpa bantuan orang lain. Contoh, tadi pagi pastinya kalian sudah sarapan kan? Kalian sarapan menggunakan nasi dan lauk dari mana? Misalkan jawaban kalian bahan bakunya belanja di pasar Pak. Sekarang Bapak tanya lagi, yang menyediakan bahan baku sarapan kalian siapa? Yang membeli siapa? Yang mencari uang untuk belanja siapa? Yang memasak siapa? Apabila kita jawab semua, jawabannya sebagian besar adalah orang lain. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa kita sebagai makhluk sosial, kita pasti membutuhkan bantuan orang lain. Sehingga kita sebagai makhluk sosial harus memiliki perilaku yang baik dengan orang lain. Perilaku yang baik dan saling membantu kepada orang lain merupakan salah satu bentuk perilaku dari pengamalan sila Pancasila. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Untuk lebih memahami nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, ayo kita baca bacaan berikut dengan seksama. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu, nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya masyarakat kita. Nilai-nilai tersebut telah meliputi berbagai aspek kehidupan dan masih tetap dipelihara sampai saat ini. Nilai-nilai Pancasila perlu sekali kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya. Hal ini dimaksudkan agar tercipta suasana yang tenang, sejahtera, damai, dan aman. Tanpa nilai-nilai tersebut, kita tidak akan dapat mencapai semua itu. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. Beriman kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Nilai yang terkandung dalam sila-sila ini juga mengharuskan kita untuk saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Kita tidak boleh memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain. Kita harus saling menghormati kebebasan dalam menjalankan ibadah. Kedua, nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Setiap warga negara hendaklah mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban antara sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia, dan persamaan hak. Dengan menjunjung tinggi persamaan derajat, hak, dan kewajiban, maka seluruh bangsa Indonesia bersama-sama akan mampu menegakkan dan juga memelihara kebersamaan.
Penerapan nilai ini dalam kehidupan sehari-hari adalah dengan mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia, saling tenggang rasa, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Makna dari nilai yang terkandung dalam sila ini adalah menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Keempat, nilai kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama. Kedudukan yang sama tersebut hendaknya digunakan secara sadar dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu, warga negara Indonesia harus selalu mengutamakan musyawarah untuk mufakat dalam menyelesaikan suatu persoalan bersama. Penerapan dalam sikap sehari-hari adalah dengan mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, tidak memaksakan kehendak orang lain, serta mengutamakan budaya musyawarah dalam menyelesaikan masalah dengan diliputi oleh semangat kekeluargaan. Yang kelima, nilai-nilai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita harus menghindari diri dari sifat pemborosan, selalu bergaya hidup mewah, dan perbuatan-perbuatan yang merugikan kepentingan umum. Bekerja keras dan menghargai hasil kerja keras orang lain sangat dibutuhkan dalam mewujudkan sikap kebersamaan. Di samping itu, harus dikembangkan pula sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, serta menolong dan menghargai orang lain. Anak-anak, setelah membaca bacaan di atas, dapat kita ketahui bahwa nilai-nilai Pancasila yang terkandung dan melekat pada berbagai aspek kehidupan masyarakat kita sejak zaman dahulu, dan nilai-nilai Pancasila tersebut masih tetap kita pelihara sampai saat ini. Karena Pancasila merupakan dasar kehidupan kita, menjadi dasar kita dalam berperilaku dan menjalani kehidupan di negara kita ini, yaitu negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila harus selalu kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya kita, supaya tercipta suasana yang tenang, sejahtera, aman, dan damai. Apabila kita tidak menjalankan nilai-nilai Pancasila, maka tatanan kehidupan bangsa kita akan kacau dan tidak akan tercipta suasana kehidupan yang tenang, sejahtera, aman, dan damai. Nilai-nilai Pancasila yang harus kita kembangkan diantaranya yaitu nilai-nilai dari masing-masing sila Pancasila. Di antaranya sila ke-1 yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nilai-nilainya antara lain beriman kepada Tuhan, menghormati antar pemeluk agama, baik agama yang sama dengan kita maupun pemeluk agama lain yang berbeda dengan kita. Kita tidak memaksakan suatu agama kepada orang lain, dan saling menghormati kepada orang lain yang sedang menjalankan ibadah, baik yang agamanya sama dengan kita maupun yang beda. Nilai-nilai sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, yang harus dikembangkan yaitu pada intinya kita sebagai warga masyarakat Indonesia harus menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, dan berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Kita juga harus mengakui persamaan derajat, persamaan kewajiban dan hak antar sesama manusia sebagai asas kebersamaan bangsa Indonesia. Kita harus saling mencintai dan saling tenggang rasa antar sesama manusia. Nilai-nilai sila ketiga persatuan Indonesia yang harus dikembangkan yaitu
menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia dengan menerapkan sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa dan negara, dan kita juga harus menjunjung tinggi sikap persatuan dan kesatuan dengan teman, keluarga, dan masyarakat. Kita tidak boleh bertengkar dan berkelahi dengan teman, keluarga, dan masyarakat. Kita harus menjunjung tinggi sikap persatuan dan kesatuan. Nilai-nilai sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang harus dikembangkan yaitu kita dalam menyelesaikan suatu persoalan baik di rumah, di sekolah maupun di lingkungan masyarakat, kita harus menjunjung tinggi atau mengutamakan dengan kegiatan musyawarah untuk tercapainya mufakat. Apa itu mufakat? Mufakat adalah keputusan bersama dari hasil kegiatan musyawarah. Selain itu, kita juga harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan, dan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Nilai-nilai sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam mengembangkan nilai-nilai sila kelima ini, ada beberapa yang harus kita hindari. Di antaranya, kita harus menghindari sifat pemborosan, kita harus menghindari sifat bergaya hidup mewah, dan kita juga harus menghindari sifat sombong. Dan kita tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Di samping itu, kita harus mengembangkan sikap adil terhadap sesama, menghormati hak orang lain, menolong dan menghargai orang lain. Setelah kalian membaca dan memahami isi bacaan di atas, sekarang ada tugas untuk kalian. Tugasnya yaitu, diskusikanlah dengan teman atau keluarga kalian mengenai sikap-sikap atau perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai. Nomor 1, perilaku atau sikapnya yaitu gotong royong. Silahkan kalian analisis, termasuk pengamalan sila Pancasila keberapakah perilaku atau sikap gotong royong tersebut? Apakah termasuk pengamalan sila Pancasila ke-1 atau kedua atau ketiga atau keempat atau mungkin kelima? Nomor 2, perilaku atau sikap rajin beribadah. Yang ketiga, perilaku atau sikapnya melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab. Yang keempat, perilaku atau sikap tidak membeda-bedakan antara yang kaya dengan yang miskin. Yang kelima, perilaku atau sikapnya memberikan kesempatan kepada orang tua untuk duduk ketika berada di angkutan umum. Ingat ya anak-anak, tugasnya yaitu menganalisis perilaku atau sikap yang sesuai dengan pengamalan sila Pancasila, termasuk pengamalan sila Pancasila apakah masing-masing perilaku atau sikap di atas. Berilah tanda centang pada kolom yang sesuai, kerjakan pada buku tugas kalian, buatlah tabelnya, kerjakan dengan teliti dan rapi. Apabila tabel kurang jelas, kalian bisa buka buku tema 1 halaman 24. Setelah tugas ke-1 dapat kalian selesaikan, maka kalian sudah mampu membedakan masing-masing perilaku atau sikap di atas, termasuk ke dalam pengamalan sila Pancasila berapa. Selanjutnya, tugas yang kedua untuk kalian yaitu tuliskan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Yang pertama yaitu sila Pancasila dengan lambang bintang. Sila Pancasila apakah yang lambangnya bintang? Yang lambangnya bintang yaitu sila ke-1, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, pada sila ketuhanan yang Maha Esa ini, silahkan kalian tuliskan
contoh sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari kalian yang sesuai dengan pengamalan sila ke-1, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Bapak beri contoh, misalnya sikap melaksanakan ibadah dengan rajin dan tepat waktu. Nah, itulah contoh sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila sila ke-1. Silahkan kalian lanjutkan. Sebutkan sikap-sikap dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, masing-masing minimal 3 sikap. Jadi, sikap-sikap yang terkandung dalam sila Pancasila ke-1 kalian sebutkan 3 contoh sikap-sikapnya. Sila kedua sebutkan 3 contoh sikapnya. Sila ketiga juga kalian sebutkan 3 contoh sikapnya. Sila keempat kalian sebutkan 3 juga. Dan sila kelima juga kalian sebutkan 3 contoh sikapnya. Kerjakan dengan baik dan teliti ya. Kerjakan pada buku tugas kalian. Buatlah kolomnya. Lalu diisi sikap-sikapnya yang sesuai dengan sila-silanya. Apabila kolom kurang jelas, kalian bisa buka buku tema 1 halaman 25. Anak-anak, Pancasila merupakan dasar negara kita. Oleh karena itu, Pancasila harus dan wajib kita jadikan sebagai dasar kita berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Kita tidak boleh berperilaku yang menyimpang dari nilai-nilai Pancasila. Perilaku atau sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila wajib kita kembangkan dalam kehidupan sosial budaya kita, supaya tercipta suasana lingkungan masyarakat yang tenang, sejahtera, aman, dan damai. Setelah tugas ke-1 dan ke-2 dapat kalian selesaikan, maka kalian sudah mampu menilai masing-masing perilaku atau sikap, termasuk perilaku atau sikap pengamalan dari sila Pancasila keberapa. Kalian juga sudah mampu memberikan contoh perilaku atau sikap dari masing-masing sila Pancasila. Selanjutnya, tugas yang ketiga yaitu kalian diminta mengamati perilaku dan sikap orang-orang di sekitar kalian, seperti di sekolah, di rumah, atau di masyarakat. Tuliskan perilaku atau sikap yang tidak sesuai. Ingat, tuliskan perilaku atau sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Ingat ya, yang diminta adalah kalian menuliskan perilaku atau sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Berilah tanda centang pada kolomnya. Bapak berikan contoh, misalnya perilaku tidak mau membantu teman yang sedang membutuhkan bantuan. Nah, sikap tersebut kan tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Silahkan kalian centang pada kolom yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Apabila kita amati, perilaku tidak mau membantu teman yang sedang membutuhkan bantuan merupakan perilaku yang tidak sesuai dengan nilai pada sila Pancasila kemanusiaan. Artinya, perilaku tersebut tidak sesuai dengan nilai pada sila Pancasila kedua, yaitu sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Lalu kalian centang pada kolomnya. Dalam menuliskan perilaku atau sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, masing-masing berikan contohnya 1 ya anak-anak. Perilaku atau sikap yang tidak sesuai dengan sila ke-1, kalian tuliskan 1 contohnya. Perilaku atau sikap yang tidak sesuai dengan sila kedua, kalian tuliskan 1 contohnya. Dari masing-masing sila, kalian tuliskan 1 contohnya. Bisa dipahami anak-anakku? Kerjakan tugas pada buku tugas kalian, buatlah tabelnya. Apabila tabel kurang jelas, kalian bisa buka buku tema 1 halaman 26.
Anak-anak, kita sebagai bangsa Indonesia sepatutnya kita merasa bangga terhadap negara kita ini. Karena bangsa Indonesia selain memiliki dasar negara yaitu Pancasila yang mengandung nilai-nilai yang sangat baik di dalam masing-masing silanya, negara Indonesia juga memiliki wilayah yang sangat luas. Negara Indonesia memiliki wilayah yang lebih luas dibandingkan dengan negara-negara tetangga kita. Ayo kita amati peta kondisi geografis negara Indonesia berikut ini. Apabila peta kurang jelas, kalian bisa amati peta pada buku tema 1 halaman 27. Ayo kita amati sama-sama. Pada peta bisa kalian lihat, itulah wilayah negara kita. Kecuali wilayah yang warnanya putih. Wilayah yang warnanya putih untuk sebelah utara merupakan wilayah negara lain, diantaranya ada negara Malaysia, Thailand, Singapura, Brunei Darussalam, dan Filipina. Untuk wilayah selatan yang warnanya putih itu wilayah negara Australia. Itulah negara-negara tetangga kita. Apabila kita amati kembali, negara kita merupakan negara yang wilayahnya paling luas dibandingkan dengan negara tetangga. Berdasarkan informasi dari Badan Informasi Geospasial, luas wilayah Indonesia untuk daratan ialah 1.922.570 km persegi dan perairannya 3.257.483 km persegi. Apabila ditotal, luas wilayah Indonesia adalah 5.180.053 km persegi. Secara astronomis, negara Indonesia terletak pada 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Dari mana ukuran atau letak astronomis itu bisa diketahui? Mari kita amati peta berikut dengan seksama. 6 derajat lintang utara diambil dari batas wilayah Indonesia paling utara. Apabila kita tarik garis lurus, wilayah Indonesia paling utara berada pada 6 derajat lintang utara. Lalu 11 derajat lintang selatan diambil dari batas wilayah paling selatan. Apabila kita tarik garis lurus, wilayah Indonesia paling selatan berada pada 11 derajat lintang selatan. Lalu 95 derajat bujur timur diambil dari batas wilayah paling barat. Apabila kita tarik garis lurus, wilayah Indonesia paling barat berada pada 95 derajat bujur timur. Lalu 141 derajat bujur timur diambil dari batas wilayah paling timur. Apabila kita tarik garis lurus, wilayah Indonesia paling timur berada pada 141 derajat bujur timur. Setelah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia, sekarang kalian diminta untuk mengetahui luas dan letak wilayah tempat tinggal kalian. Jadi, tadi kita sudah mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia. Sekarang kalian diminta untuk mengetahui luas dan letak wilayah tempat tinggal kalian. Gambarkan ke dalam sebuah peta sederhana. Untuk mendapatkan data dan informasi yang akurat, kamu bisa melakukan pengamatan langsung dan bertanya kepada para pengurus RT, RW, atau tokoh masyarakat di wilayah tempat tinggal kalian. Adapun yang harus kalian tampilkan pada peta adalah sebagai berikut. 1. Pertegas posisi rumahmu. 2. Batas-batas RT. 3. Rumah. 4. Jalan. 5. Ladang, kebun, sawah, bukit atau hutan. 6. Sungai atau aliran air. Jadi dalam peta harus ada 6 komponen itu.
6 komponen itu harus jelas dan muncul pada peta kalian. Buatlah peta wilayah tempat tinggal kalian pada buku gambar kalian. Nah, anak-anakku, buatlah tugas membuat peta tempat tinggal kalian ini dengan teliti. Mengenali wilayah tempat tinggal kita akan menjadikan kita lebih mencintai lingkungan tempat tinggal kita. Bagaimana dengan kalian? Seberapa kenalkah kalian terhadap lingkungan tempat tinggal kalian? Agar semakin mengenal lingkungan kita, buatlah cerita singkat berdasarkan peta wilayah yang telah kalian buat. Buatlah cerita singkatnya tentang lingkungan kalian tadi dengan ketentuan cerita tersebut mengandung atau berisi 5 paragraf. Jadi dalam cerita harus berisi 5 paragraf. Setelah cerita singkat yang berisi 5 paragraf selesai kalian buat, lalu kalian tuliskan ide-ide pokok dan kalimat pengembang dari masing-masing paragraf pada tabel berikut ini. Apabila tabel kurang jelas, kalian bisa buka buku tema 1 halaman 29. Nah, anak-anak, tadi kita sudah mempelajari beberapa materi pembelajaran, diantaranya mengidentifikasi perilaku dan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Mengidentifikasi perilaku dan sikap yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila, mengetahui luas dan letak wilayah negara Indonesia, membuat peta sederhana, dan mengidentifikasi ide pokok dan kalimat pengembang. Anak-anak, meskipun pembelajaran kita hari ini dilaksanakan secara daring, Bapak harap kalian tetap semangat belajar. Dan pada masa pandemi virus COVID-19 ini, Bapak harapkan kalian selalu jaga kesehatan. Cuci tangan menggunakan sabun sebelum dan sesudah melakukan kegiatan. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Kegiatan pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Sebelum mengakhiri kegiatan pembelajaran, marilah kita berdoa sesuai dengan agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bapak pimpin, berdoa mulai. Berdoa selesai. Sekian dari Bapak. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.